Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, umur kehidupan manusia terbagi dalam 5 tahapan. Masa kanak-kanak, pubertas, pemuda, dewasa, dan tua. Beriringan dengan tahapan umur kehidupan manusia tersebut, perencanaan keuangan juga senada dengan siklus. Pembagiannya cukup menjadi 3 atau 2. Ditopang, kemudian menopang. Ada juga yang ditopang kembali. Yang perlu sama-sama dihindari adalah ditopang kembalinya. Di dalam kehidupan sehari-hari, ini disebut dengan generasi sandwich. Kita perlu bergandengan tangan, bersepakat untuk menghindari penciptaan generasi sandwich yang baru. So, bagaimana caranya? Bijak, menjaga pemasukan, dan cerdas mengelola pengeluaran. Yang pertama adalah menjalankan kewajiban zakat. Silakan lanjutkan dengan infak, sedekah, dan hal-hal baik lainnya. Yang kedua adalah menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Perpajakan. Kelalaian terhadap perpajakan dapat mengakibatkan kebocoran harta yang terbesar. Setelah 2 hal tadi beres, dilanjutkan dengan posisi yang lain. Sisihkan untuk membayar cicilan hutang. Tidak ada yang menyuruh Anda berhutang. Ini jika terlanjur sudah ada hutang, maka ini perlu diselesaikan dengan cara mencicil, disiplin, dan sehat. Caranya adalah memastikan cicilan hutang tersebut tidak melebihi dari 35% pemasukan Anda. Dan perlu dilihat, total nilai hutang tidak lebih juga dari 50% total aset yang dimiliki. Posisi yang berikut adalah rekening peace of mind, kedamaian pikiran dan perasaan. Apa artinya? Kita perlu menjawab yang namanya kartu as. Untuk apa dan untuk siapa Anda melakukan pekerjaan, berusaha, berbisnis, berinvestasi? Pastikan kartu as Anda apa. Ini adalah sebuah rekening yang dapat membantu ketika seseorang terkena resiko. Berada pada sebuah titik yang disebut dengan hidup, kurang sehat, kurang produktif. Dan ketika orang tersebut memasuki yang namanya kepastian, tidak hidup dan tidak produktif, rekening ini mampu mewujudkan apa rencana-rencana dari sang investor, sang pemberi nafkah utama. Rekening selanjutnya yang perlu disisihkan adalah rekening financial freedom. Rekening ini berisi tentang rencana dana darurat, rencana dana hari tua, rencana dana pendidikan anak, rencana dana ibadah, rencana dana liburan, apapun rencana dana Anda. Pos ini adalah pos investasi. Sedangkan tadi yang disebut dengan peace of mind adalah asuransi. Kedua-duanya masing-masing 10% dari pemasukan Anda. Sisihkan ke sana. Jadi, kalau ada sisi, tentu ada sisa. Perhatikan konsep sisi dan sisa. Ada 5 posisi dan terakhir adalah sisanya. Diapain sisanya? Untuk biaya titik-titik hidup. Bukan sekadar biaya hidup. Ada titik-titiknya. Biaya kebutuhan hidup dan biaya gaya hidup. Banyak orang yang mengatakan, udahlah nggak penting yang namanya gaya hidup. Yang penting kebutuhan hidup. Yang paling berbahaya jika tidak mengalokasikan, muncul keinginan yang bersangkutan dapat membuat pos-pos yang lain menjadi berantakan. Ada benarnya Anda mengalokasikan. Jadi ada kebutuhan hidup dan ada gaya hidup. Ini hanya soal prioritas saja. Jadi ada needs, ada wants. Ada sisi, ada sisa. Apapun itu akan terwujud jika setiap kita mampu mendisiplinkan dengan diri masing-masing. Ada pesan yang penting yang kita belajar sama-sama. Katanya seperti ini. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, dan bertindak hal yang benar pula. Kematian adalah hal yang pasti, tapi merencanakan kematian dengan nikmat, banyak orang yang lalai. Masuk ke liang lahat adalah ketetapan wajib, akan tetapi luas dan terangnya kubur belum tentu. Orang bisa mengatakan bagaimana dia pensiun dengan kenikmatan, bukan pensiun dari kenikmatan. Jangan memiliki harta malah menjadi pertanyaan di akhirat. Seyoknya ianya menjadi pendorong dan pelicin amalan menuju keridohan dan surganya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.